Fix sudah pelajari permainan Filipina, Shin Tae-yong minta supporter timnas Indonesia tak khawatir. Detik-detik ketegangan jelang laga kontra Indonesia, Filipina siap redam gempuran 3 bintang keturunan. Pelatih Filipina klarifikasi pernyataan bantu Vietnam hingga dapat ancaman pembunuhan dari Indonesia. Saya tidak peduli mereka. Dipetakan kekuatan lawan 3 pemain berbahaya Filipina untuk timnas Indonesia, taktik rahasia The Ascals cukup mematikan. Demi merangsang kekuatan terbaik timnas Indonesia, PSSI juga sudah siapkan bonus besar untuk pemain timnas Indonesia. Pemain juga formasi lengkap tanpa ada cedera. Indra Syafriye hancur lebur ketiga kalinya. Timnas U20 Indonesia dibantai Jepang 1-4 di Toulon Cup 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Fix sudah pelajari permainan Filipina, Shin Tae-yong minta supporter timnas Indonesia tak khawatir. Kita hajar mereka. Skuad Garuda membawa misi wajib menang pada laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, (11/6). Berkaca dari klasemen grup F, Filipina dipastikan gagal melaju ke persaingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun permainan tim berjuluk The Ascals ini saat melawan Vietnam memberikan sinyal bahwa mereka tidak bisa dipandang remeh. Selain itu, Rizky Ridho DKK siap habis-habisan di pertandingan nanti. Shin Tae-yong menjelaskan dia sudah mempelajari keseluruhan permainan Filipina. Tepatnya saat pertandingan antara Vietnam melawan Filipina beberapa waktu lalu. Hasil analisa ini akan dimanfaatkan untuk meracik taktik terbaik saat pertandingan. Semua persiapan sudah mereka lakukan dengan maksimal. Saya sudah menganalisis dengan menonton pertandingan Vietnam melawan Filipina. Memang di tempat ini, ya saya tidak bisa banyak bicara soal bagaimana hasil analisis lawan dan bagaimana kami akan mengantisipasinya, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini juga meminta supporter timnas Indonesia tetap tenang. Menurutnya mereka akan menunjukkan permainan terbaiknya di laga besok. Sebelumnya, kekalahan atas Irak sempat menimbulkan pertanyaan karena posisi Indonesia masih belum aman. Kemenangan akan langsung membuat mereka lolos sekaligus memaksa Vietnam gugur dari turnamen. Tetapi yang penting tidak perlu khawatir. Karena analisis kami sudah selesai soal tim ini seperti apa, pungkasnya. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Detik-detik ketegangan jelang laga kontra Indonesia, Filipina siap redam gempuran 3 bintang keturunan. Pelatih Filipina Tom Saintfiet memberikan perhatian khusus pada 3 pemain keturunan di timnas Indonesia, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Saine Patinama. Menurut Saintfiet, ketiga pemain ini membawa dampak positif bagi tim Garuda.
Pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Haye, Walsh, dan Patinama menunjukkan performa mengesankan. Meskipun tidak diperkuat oleh Jordi Amat, Saint Viet mengakui bahwa Indonesia tetap memiliki pemain-pemain berbahaya. Mereka punya wingback yang berbahaya dan penyerang yang aktif bergerak, ditambah tekanan dari lini tengah yang solid. Fisik mereka juga kuat tentu karena adanya pemain keturunan, ujar Saint Viet. Dia menambahkan bahwa Tom Haye, Saine Patinama, dan Sandy Walsh adalah pemain-pemain berpengalaman yang dapat mengancam dari sayap. Meski begitu, dia tidak mengesampingkan kualitas pemain Indonesia lainnya. Bukan hanya satu pemain yang harus diwaspadai, lanjut pelatih asal Belgia tersebut. Ada banyak pemain dengan kualitas serangan yang bagus. Saint Viet memprediksi bahwa timnas Indonesia akan mendominasi permainan sejak awal laga. Saya yakin mereka akan mencoba menyerang dalam 20 menit pertama dan mencari gol cepat, katanya. Menurutnya, Indonesia adalah tim yang suka bermain menyerang dan berbahaya dalam transisi, serta memiliki pertahanan yang kadang kuat. Pelatih berusia 51 tahun itu berjanji bahwa Filipina tidak akan membiarkan Indonesia mengakhiri pertandingan dengan mudah. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pelatih Filipina klarifikasi pernyataan bantu Vietnam hingga dapat ancaman pembunuhan dari Indonesia. Saya tidak peduli mereka. Pelatih Filipina Tom Saint Viet mengklarifikasi pernyataan dirinya yang ingin membantu Vietnam agar lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Saint Viet mengklarifikasi pernyataannya soal mendukung Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut membuatnya mendapat ancaman pembunuhan dari Indonesia. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ucap Saint Viet pasca laga lawan Vietnam. Kami akan melakukan yang terbaik. Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit, tambahnya. Pelatih asal Belgia itu pun menganggap terjadi mistranslasi dengan apa yang ia katakan setelah laga lawan Vietnam. Saya dapat banyak fans dan ancaman pembunuhan dari fans Indonesia dalam kurung imbas pernyataan di jumpa pers seusai laga kontra Vietnam, ucap Tom Saint Viet. Saya adalah pelatih adil, saya tidak tahu apakah ada terjemahan yang salah. Saya hanya dapat banyak pertanyaan soal Vietnam selepas laga lawan Vietnam. Saya hanya bilang saya ke Indonesia dan kami siap untuk meraih kemenangan di sana. Seperti itu saja, tambahnya. Saya tidak ada hubungannya dengan Vietnam, tidak ada untungnya juga kalau Vietnam yang lolos, ujarnya. Saya cuma peduli dengan Filipina, saya mewakili Filipina. Dan saya berharap bisa menang untuk Filipina. Itu pekerjaan saya, itu tanggung jawab saya. Dipetakan kekuatan lawan 3 pemain berbahaya Filipina untuk timnas Indonesia, taktik rahasia The Ascals cukup mematikan. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga ini wajib dimenangkan oleh Indonesia demi 1 tiket ke putaran ketiga. Namun lawan skuad Garuda kali ini tidak bisa dipandang remeh. Pasca hadirnya pelatih Tom Saintfiet, permainan tim berjuluk The Ascals ini menghadirkan permainan yang berbeda. Permainan serangan balik cepat mereka terbukti cukup efektif, terutama saat pertandingan sebelumnya melawan Vietnam. Komposisi pemain Filipina yang berkarir di luar negeri juga menjadi faktor perkembangan tim tersebut. Formasi 3-4-3 yang digunakan pelatih Saintfiet juga dalam perkembangan positif. 3 pemain berbahaya Filipina untuk timnas Indonesia. 1. Patrick Reichelt. Berada di sektor penyerangan, Filipina mengandalkan pemain asal klub Kuala Lumpur FC tersebut. Dia juga sukses menyumbangkan 1 gol saat pertandingan melawan Vietnam. Memanfaatkan serangan balik cepat, Reichelt sukses mengoyak gawang Vietnam dengan eksekusi brilian. 2. Zico Bailey. Pemain yang berposisi gelandang ini menjadi salah satu motor serangan Filipina. Pada saat melawan Vietnam, aksinya pada menit ke-20 hampir saja mengoyak gawang lawannya tersebut. Kecepatan dan aksinya dalam menggiring bola cukup sulit dihentikan dan jadi solusi saat Filipina membutuhkan perubahan taktik. 3. Dylan De Muynch. Nama terakhir adalah De Muynch yang merupakan jebolan kasta kedua Liga Belgia dan bermain untuk Zulte Waregem. Saat melawan Vietnam, dia berposisi sebagai winger kiri. Pengalamannya berkompetisi di Eropa memang tidak bisa dipandang remeh. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Demi merangsang kekuatan terbaik timnas Indonesia, PSSI juga sudah siapkan bonus besar untuk pemain timnas Indonesia. Pemain juga formasi lengkap tanpa ada cedera. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji memastikan bahwa nantinya akan ada bonus untuk pemain timnas Indonesia setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia butuh tambahan 3 poin untuk memastikan lolos. Namun lawan skuad Garuda kali ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, kekalahan dari Irak cukup memukul pemain Indonesia karena mereka harus kebobolan dari kesalahan sendiri. Tentunya Shin Tae-yong akan meracik tim terbaiknya demi misi mengamankan kemenangan. Sumarji menjelaskan PSSI sudah mengatur bonus yang akan diterima oleh pemain, termasuk saat Rizky Ridho DKK bisa melaju ke putaran ketiga seperti target awal. Diharapkan langkah ini akan membuat pemain termotivasi memberikan penampilan terbaiknya. Kalau soal bonus memang semua sudah diatur. Putaran kedua nanti kita bisa lolos ke putaran ketiga sudah ada bonusnya. Kata Sumarji, menurutnya mereka sudah memperhitungkan masalah ini dan berharap semua pemain bisa memberikan kontribusi maksimal. Demikian juga saat lolos ke putaran selanjutnya. Semua sudah dipersiapkan oleh PSSI, tegasnya. Berbicara tentang laga melawan Filipina, Sumarji memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur. Bahkan Calvin Verdonk diproyeksikan bisa debut di laga tersebut. Selain itu, Shin Tae-yong bisa memainkan semua pemainnya kecuali Jordi Amat yang harus absen karena menerima kartu merah. Sampai saat ini kondisi semua pemain sangat baik. Tidak ada yang cedera, pungkasnya.
Indra Syafriye hancur lebur ketiga kalinya. Timnas U20 Indonesia dibantai Jepang 1-4 di Toulon-Cup 2024. Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang U19 setelah mengalami kekalahan 1-4 dalam laga ketiga Toulon-Cup 2024 yang berlangsung di Stadion Stade Parcemain, Prancis, Sabtu 8/6/2024. Jepang U19 berhasil meraih kemenangan berkat gol-gol dari Soma Kanda pada menit ke-7 dan 47, Ryunosuke Sato pada menit ke-66, serta Yukata Michiwaki pada menit ke-94. Satu-satunya gol Timnas U20 Indonesia dicetak oleh Mauresmo Hinoki melalui tendangan penalti pada menit ke-70. Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Timnas U20 Indonesia. Jepang U19 memulai pertandingan dengan serangan bertubi-tubi, menciptakan 2 peluang dalam 5 menit pertama, menunjukkan dominasi mereka sejak awal. Tim asuhan Yuzo Funakoshi ini terus menekan, sementara Timnas U20 Indonesia kesulitan keluar dari tekanan dan lebih banyak bertahan di wilayah sendiri. Serangan tanpa henti dari Jepang U19 akhirnya membuahkan hasil dengan gol cepat dari Soma Kanda pada menit ke-7. Tim Garuda Nusantara mencoba merespons tetapi tetap kesulitan menciptakan peluang hingga menit ke-33. Justru ancaman terus datang dari Jepang membuat tim asuhan Indra Syafri kewalahan. Memasuki babak kedua, Jepang U19 semakin percaya diri dan cepat menambah gol kedua. Meskipun Timnas U20 Indonesia mencoba bangkit, pertahanan rapat Jepang membuat mereka kesulitan menciptakan peluang hingga menit ke-50. Pada menit ke-66, Ryunosuke Sato berhasil menambah keunggulan Jepang menjadi 3-0 melalui tendangan langsung. Mauresmo Hinoki akhirnya memecah kebuntuan untuk tim merah putih dengan membawa bola ke pertahanan Jepang. Aksi individunya membuat 2 pemain Jepang, Yotaro Nakajima dan Shota Kofil, melakukan pelanggaran. Hinoki berhasil mengeksekusi penalti dengan baik, mencetak gol pertama bagi Indonesia di Toulon-Cup 2024. Namun Jepang U19 kembali membobol gawang Indonesia melalui Yukata Michiwaki yang memanfaatkan umpan dari Toki Yukutomo menutup pertandingan dengan skor 4-1 untuk kemenangan Jepang.